Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minal khalqi, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Wal jahilu as-sakhiyu ahabbu ilallahi ta'ala min alimin bakhilin. Nabi bersabda, orang yang dermawan adalah orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Sedangkan orang yang pelit adalah orang yang jauh dari Allah, jauh dari makhluk, jauh dari surga serta dekat dengan neraka. Orang bodoh yang dermawan lebih Allah cintai daripada orang alim yang pelit. Nabi juga bersabda, as-sakha'u syajaratun fil jannati, aghsanuha mutadalliyatun fid dunya. Man akhadha bi ghusnin minha qadahu ilal jannati, wal bukhlu syajaratun fin nari aghsanuha mutadalliyatun fid dunya, faman akhadha bi ghusnin minha qadahu ilan nar. Nabi bersabda, dermawan merupakan sebuah pohon di surga dan dahan-dahannya menjulur di dunia. Barang siapa yang mengambil satu dahan saja, maka dahan tersebut akan menuntunnya ke surga. Pelit merupakan sebuah pohon di neraka yang dahan-dahannya menjulur di dunia. Barang siapa yang mengambil satu dahan saja, maka dahan tersebut akan menuntunnya ke neraka. Ada sebuah kisah yang sesuai dengan hadis tersebut, yakni kisah Bahram yang menganut kepercayaan Majusi. Abdullah bin Mubarak berkata, setiap tahun aku melaksanakan ibadah haji. Pada waktu itu aku berada di Hijr Ismail. Kemudian aku tidur dan bermimpi Rasulullah SAW. Beliau berkata kepadaku, ketika kamu pulang ke Baghdad, pergilah ke suatu kampung ini dan carilah seorang yang bernama Bahram al-Majusi. Sampaikan salamku kepadanya dan katakanlah kepadanya kalau Allah meridhoi apa yang telah ia lakukan. Kemudian aku terbangun dan membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mimpi ini berasal dari syaitan. Kemudian aku berwudu, sholat dan tawaf di Ka'bah sebisa mungkin. Di tengah-tengah aktivitas ibadahku, aku merasa ngantuk dan tertidur. Di dalam tidurku aku bermimpi seperti mimpiku yang sebelumnya sebanyak 3 kali. Ketika aku telah menyelesaikan ibadah hajiku, aku pun pulang ke Baghdad dan mencari alamat kampung yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam mimpiku. Kemudian aku mendapati laki-laki tua, lantas aku bertanya, apakah kamu adalah Bahram al-Majusi? Ya, aku adalah Bahram al-Majusi, jawabnya. Apakah kamu memiliki suatu amal yang baik di sisi Allah? Tanya Abdullah. Ya, aku memilikinya. Aku pernah menghutangi orang-orang 10 dirham dan menagihnya 11 dirham. Menurutku ini adalah perbuatan baik, jawabnya. Itu merupakan perbuatan yang haram, jawab Abdullah. Apakah ada perbuatan baik selain itu? Tanya Abdullah. Ya, ada. Aku memiliki 4 anak perempuan dan 4 anak laki-laki. Kemudian aku menikahkan masing-masing 4 anak perempuanku dengan 4 anak laki-lakiku. Itu juga perbuatan yang haram. Apakah ada perbuatan baik selain itu? Ya, ada. Aku mengadakan suatu walimah bagi orang-orang Majusi ketika aku menikahkan anak-anak perempuanku itu. Itu juga merupakan perbuatan yang haram. Apakah ada perbuatan baik selain itu? Ya, ada. Aku memiliki seorang anak perempuan lagi. Ia sangat cantik. Kemudian aku tidak mendapati laki-laki yang sepadan dengannya. Akhirnya aku nikahi sendiri dan mengadakan walimah pada malam hari itu, yaitu malam pertamaku dengannya. Orang-orang Majusi yang hadir pada malam itu lebih dari 1000 orang. Itu juga merupakan perbuatan yang haram. Apakah ada perbuatan baik selain itu? Ya, ada. Pada malam hari di mana aku menggauli anak perempuanku itu, ada seorang wanita muslimah dari penganut agama menyalakan obornya melalui oborku. Kemudian ia pulang dan memadamkan obornya. Kemudian aku menggauli anak perempuanku untuk yang kedua kalinya. Tiba-tiba aku melihat wanita muslimah itu menyalakan obornya lagi melalui oborku. Kemudian ia pulang dan memadamkan obornya lagi. Kemudian aku menggauli anak perempuanku untuk ketiga kalinya. Kemudian wanita muslimah menyalakan obornya lagi melalui oborku. Kemudian ia pulang dan ia memadamkan obornya lagi. Lalu aku curiga barangkali wanita muslimah ini adalah mata-mata untuk mencuri. Kemudian aku membututinya dari belakang. Aku melihat
ia masuk ke dalam rumahnya dan menemui anak-anak perempuannya. Mereka berkata kepadanya, "Oh ibu, apakah kamu membawa suatu makanan? Kita sudah tidak kuat lagi menahan rasa lapar." Kemudian wanita muslimah itu meneteskan air mata dan berkata, "Aku malu kepada Allah kalau aku meminta kepada selainnya, apalagi kepada musuh Allah yaitu orang Majusi." Setelah aku mendengar perkataannya itu, aku pun pulang ke rumah. Aku mengambil wadah dan mengisinya dengan makanan yang banyak. Kemudian aku pergi ke rumah wanita muslimah itu. Abdullah bin berkata, "Ini baru perbuatan yang baik. Ada kabar baik untukmu." Kemudian Abdullah bin Mubarak menceritakan kepada Bahram al-Majusi tentang mimpi bertemu Rasulullah dan pesan beliau untuknya. Mendengar cerita itu, akhirnya Bahram mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kemudian ia seketika jatuh tersungkur dan meninggal. Aku pun memandikan, mengkafani dan mensolati dan mengubur jenazahnya. Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Wahai para hamba Allah, bersikap dermawanlah kepada sesama makhluk Allah, karena sikap dermawan dapat mengubah para musuh Allah menjadi para kekasihnya." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.